Dedi duduk di ujung ranjang, memandangi lembaran slip gaji di tangannya. 1,0 rupiah 0, angka itu tak pernah berubah. Selama 2 tahun terakhir, setiap lembarannya seperti mengingatkan bahwa hidupnya tak bergerak maju. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di sebuah kantor kecil memberinya penghasilan pas-pasan. Namun, ia tak pernah mengeluh. Baginya, bekerja dengan jujur dan halal adalah bentuk tanggung jawab sebagai suami. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari, bersiap menempuh perjalanan panjang demi mencari nafkah untuk rumah tangganya. Namun tidak bagi Rina, istrinya. Perempuan yang dulu ia nikahi dengan sederhana itu, kini tak lagi menyimpan senyum saat menyambutnya pulang. Wajahnya penuh kecewa, seolah kehidupan yang mereka jalani adalah penjara. Dedi bisa merasakannya, walau Rina jarang berkata langsung. Tapi diamnya, acuhnya, dan dinginnya adalah jeritan yang paling nyaring. "Mas, sampai kapan kita hidup begini?" tanya Rina suatu malam tanpa menatapnya. "Sampai Allah kasih jalan. Aku cuma minta kamu sabar sedikit lagi," jawab Dedi lirih. "Tiap hari kamu cuma bilang sabar. Aku juga manusia, Mas. Aku juga pengen hidup enak, punya rumah bagus, baju baru, jalan-jalan ke mall." Dedi hanya menunduk. Ia tahu segala keinginannya belum bisa ia penuhi. Tapi ia selalu yakin bahwa usaha dan doa tak akan sia-sia. Yang ia butuhkan hanya waktu dan cinta dari istrinya untuk bertahan. Namun cinta, rupanya, juga bisa letih. Hari demi hari berlalu, dan ia mulai merasa Rina semakin jauh. Ponselnya selalu digenggam. Wajahnya semakin sulit tersenyum. Hati Dedi mengeras oleh rasa curiga, tapi ia mencoba percaya. Sampai suatu sore, sepulang kerja, ia menemukan kamar mereka kosong. Lemari pakaian terbuka, setengah isinya hilang. Di atas meja, secari kertas tertinggal. "Maaf, Mas, aku nggak bisa terus hidup begini. Aku pergi, dan tolong jangan cari aku." Dedi terpaku. Surat itu seperti petir yang menyambar hatinya. Tak ada air mata yang keluar, hanya hening panjang dan dada yang sesak, tak bisa bernapas. Malam itu, ia tahu hidupnya baru saja runtuh. Rumah itu terasa hampa. Tak ada suara panci berdenting dari dapur. Tak ada aroma masakan favorit yang biasa menyambut Dedi pulang. Hanya keheningan yang menggantung berat, seperti bayangan gelap yang menelan seluruh isi rumah. Dedi masih memandangi secari kertas di tangannya. Surat singkat itu seperti peluru yang menembus dadanya. Rina telah pergi. Pergi bukan karena kematian, tapi karena memilih meninggalkannya saat ia paling berjuang. Tak ada telepon, tak ada pesan yang bisa ia kirimkan. Nomor Rina sudah tak aktif. Tetangga pun tak banyak tahu. Hanya satu yang sempat melihat Rina pagi itu naik mobil hitam yang tak dikenal bersama seorang pria berjas. Dedi tak bertanya lebih lanjut. Ia tak punya tenaga untuk mendengar lebih banyak. Hari-harinya berubah muram. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum di depan orang-orang, tapi hatinya hancur. Setiap malam, ia menatap lenggit-lenggit kamarnya yang kini sepi. Bertanya dalam hati, apa aku kurang baik? Kurang setia? Kurang mencintainya? Namun ia tahu jawabannya. Bagi sebagian orang, cinta harus dibarengi kemapanan. Dan 1 juta sebulan, ternyata bukan cukup untuk mempertahankan segalanya. 1 minggu setelah kepergian Rina, Dedi sempat menemui mertuanya. Mungkin masih ada harapan. Namun, sang ibu mertua hanya berkata pelan, "Sudahlah, Ded. Rina sekarang sudah sama yang bisa bahagiain dia. Kamu orang baik. Tapi hidup nggak cuma butuh kebaikan." Kalimat itu menancap seperti paku di dada. Dalam sepi dan luka, Dedi sempat hampir menyerah. Tapi suatu malam, ketika ia memandangi cermin dan melihat wajahnya yang lelah, sesuatu dalam dirinya berkata, "Kalau semua orang meremehkanmu, biarkan. Tapi jangan kamu sendiri ikut meremehkan dirimu." Malam itu, ia menyalakan ponsel tuanya, membuka aplikasi gratis, belajar digital. Ia tak punya uang untuk kuliah, tapi ia punya waktu. Ia mulai menonton video tentang bisnis, manajemen, dan keuangan.
Ia baca e-book tentang pengembangan diri, mulai bangun jam 4 pagi untuk belajar sebelum berangkat kerja. Dedi tak lagi menunggu keajaiban. Ia memilih menciptakan keajaiban dari luka yang ditinggalkan. Pukul 4 pagi, saat kebanyakan orang masih tertidur, Dedi sudah duduk bersila di lantai ruang tamunya yang sederhana. Di depannya, sebuah buku catatan, pensil, dan ponsel tua dengan layar retak. Cahaya lampu kecil menerangi wajahnya, yang kini tampak lebih tenang, meski bayang-bayang luka masih sesekali muncul di matanya. Ia memulai hari dengan menonton video singkat tentang manajemen keuangan. Ia mencatat dengan tekun, meski istilah-istilah asing sering membuat keningnya berkerut. Modal cash flow, branding, semua ini dulu asing buatku, gumamnya. Tapi sekarang harus jadi makanan sehari-hari. Di sela-sela pekerjaan sebagai petugas kebersihan, Dedi membawa buku catatannya. Saat istirahat, ia duduk di sudut gedung, mencoret rumus-rumus sederhana dan menulis ide bisnis. Ia mulai mengamati kebiasaan orang-orang di kantornya. Apa yang mereka suka beli, apa yang sering mereka butuhkan. Lalu, ide itu datang. Ia perhatikan bahwa banyak pegawai suka jajan kopi dan camilan tiap pagi, tapi sering terlambat karena harus antre di luar. Maka ia mulai bereksperimen membuat kopi sendiri di rumah, lalu menitipkan ke kantin kantor dengan sistem bagi hasil. Tak disangka, kopi buatan Dedi disukai banyak orang. Rasanya sederhana tapi nikmat, dan harganya jauh lebih murah. Beberapa orang bahkan bertanya, apakah ia bisa menyediakan untuk acara kecil. Dari situ, Dedi memutuskan mencoba lebih serius. Ia belajar cara mengelola usaha kecil, mendaftar pelatihan UMKM gratis dari pemerintah, dan mulai mengembangkan menu. Ia tak malu menawarkan langsung ke kantor-kantor sekitar. Sepulang kerja, ia mengantar pesanan dengan motor pinjaman adiknya. Dalam 6 bulan, usaha kopinya mulai stabil. Ia rekrut 2 tetangga untuk bantu produksi. Ia buat akun media sosial, dan perlahan namanya mulai dikenal. Dedi Kopi. Begitu orang-orang memanggilnya. 1 tahun berlalu. Dedi yang dulu hanya pegawai kebersihan, kini memiliki bisnis dengan 7 karyawan, pengiriman harian ke lebih dari 15 kantor, dan sedang dalam proses membuka kedai pertamanya. Tapi lebih dari sekadar uang, yang paling membuat Dedi bangga adalah ia tidak hancur saat ditinggalkan. Ia memilih berdiri kembali sendiri, tanpa mengeluh, tanpa menoleh ke belakang. Dan yang ia tak tahu, takdir sedang merancang kejutan besar di babak hidupnya berikutnya. Setahun lalu, Dedi hanyalah pria biasa dengan luka yang mendalam dan dompet yang nyaris kosong. Kini, ia duduk di sebuah ruang kantor minimalis, berdesain elegan, mengenakan kemeja putih bersih, dan jam tangan pemberian mitra bisnisnya. Perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Ia jatuh bangun, pernah rugi saat produksi gagal, pernah ditipu oleh rekan kerja, dan sempat berpikir usahanya tak akan bertahan. Tapi, Dedi selalu punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun. Tekad. Keberhasilan usahanya menarik perhatian seorang investor yang sering membeli kopi dari kantin tempat. Dedi dulu bekerja. Orang itu adalah pemilik sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Setelah bertemu dan mendengar langsung kisah Dedi, investor itu memutuskan mengangkatnya sebagai CEO, unit bisnis baru yang fokus pada pengembangan produk lokal berkualitas. Orang seperti kamu bukan cuma butuh kesempatan, Dad. Dunia butuh kamu untuk jadi contoh, ujar pria itu saat menyerahkan surat penunjukan. Dedi hampir tak percaya. Dari pembersih lantai menjadi CEO. Tak ada kuliah, tak ada koneksi. Hanya kerja keras, belajar tiada henti, dan luka yang diubah menjadi kekuatan. Hari pertama ia masuk ke kantor barunya sebagai pemimpin. Ia datang lebih awal, seperti kebiasaannya dulu. Ia berjalan di koridor yang bersih dan terang, tersenyum menyapa karyawan yang masih baru mengenalnya. Namun, saat ia masuk ke ruang Hatar untuk meninjau proses perekrutan karyawan baru, matanya menangkap sesuatu seseorang. Seorang perempuan duduk gugup di depan meja wawancara. Rambutnya terurai, wajahnya sedikit lebih tirus dari yang ia ingat. Tapi tatapan itu tak pernah ia lupakan. Rina, mantan istrinya, perempuan yang setahun lalu meninggalkannya dengan selembar kertas dan sejuta luka.
Matanya membulat saat melihat Dedi. Wajahnya berubah pucat seketika, seakan waktu berhenti. Dedi berdiri tegak di ambang pintu. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan dan sedikit rasa asing. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia sadar ia sudah bukan lelaki yang sama seperti dulu. Silakan lanjutkan wawancaranya, kata Dedi pada staf HR sambil tersenyum kecil. Saya hanya lewat. Ia melangkah pergi. Dan Rina hanya bisa menatap punggung yang dulu. Ia tinggalkan punggung. Seorang lelaki yang kini telah tumbuh menjadi pemimpin. Dedi menutup pintu ruangannya perlahan. Detik-detik setelah melihat Rina kembali. Pikirannya berputar seperti film lama yang diputar ulang surat perpisahan. Malam-malam penuh tangis. Dan doa-doa lirih di dalam gelap. Semua itu kini terasa jauh. Nyaris seperti mimpi. Namun rasa itu tak sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang menggantung di dadanya. Bukan dendam, bukan juga cinta. Tapi semacam pertanyaan yang tak pernah ia dapatkan jawabannya. Kenapa? Beberapa jam kemudian, staf Hatar mengetuk pintunya. Pak Dedi, maaf. Ada pelamar yang ingin bicara langsung dengan Bapak. Namanya Rina. Dedi mengangguk. Silakan suruh masuk. Tak lama, Rina masuk dengan langkah ragu. Ia berdiri di depan meja kerja Dedi, menunduk. Kedua tangannya meremas ujung tas lusuh yang ia bawa. Tidak seperti dulu tak ada makeup tebal, tak ada parfum mahal. Yang berdiri di depannya sekarang hanyalah seseorang yang tampak letih dan terlambat menyadari sesuatu. Dedi, maaf kalau aku ganggu. Aku cuma nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini. Dedi hanya menatap tanpa ekspresi. Saya juga nggak nyangka, katanya datar. Rina menelan ludah, lalu bicara pelan. Aku nyesel. Dad, waktu itu aku pikir aku bisa hidup lebih baik. Tapi ternyata yang aku cari nggak pernah benar-benar ada. Laki-laki itu cuma sementara. Aku cuma jadi pelarian. Dedi tetap diam. Ia tahu, kata-kata seperti itu tidak akan pernah bisa memutar waktu. Aku datang ke sini karena beneran butuh kerja. Dad, bukan karena tahu kamu di sini. Lanjutnya, lirih. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen mulai lagi dari bawah. Dedi memandangnya lama, lalu berkata tenang. Kamu boleh kerja di sini kalau lolos semua tahapan. Tapi jangan harap perlakuan khusus. Di kantor ini, saya menilai orang dari kerja keras, bukan masa lalu. Rina menatapnya dengan mata berkaca. Ia mengangguk pelan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dedi. Saat Rina keluar dari ruangan, Dedi menghela napas panjang. Berat. Memang, tapi ia tahu satu hal. Membalas dendam tidak akan membuatnya lebih tinggi. Justru ketenangan hati dan kemampuan memaafkanlah yang membuat ia kini lebih kuat. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak perpisahan, Dedi merasa benar-benar menang bukan karena berada di atas, tapi karena mampu berdiri tanpa harus menjatuhkan siapapun. Hari-hari berlalu sejak pertemuan itu. Rina resmi diterima sebagai staf administrasi di perusahaan. Ia bekerja seperti karyawan lain, bahkan sering terlihat lebih diam dan tertutup. Beberapa rekan tak tahu siapa dia sebenarnya. Dan Dedi tak pernah membicarakan masa lalunya kepada siapapun. Di kantor, Dedi tetap profesional. Ia jarang berinteraksi langsung dengan Rina, kecuali dalam konteks pekerjaan. Tapi di dalam hati, ia tahu pertemuan itu bukan kebetulan. Takdir sengaja mempertemukan mereka kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Suatu sore, setelah sebagian besar karyawan pulang, Dedi masih duduk di ruang kerjanya. Pintu diketuk. Perlahan, Rina muncul lagi. Kali ini membawa selembar amplop. Ini surat pengunduran diri. Katanya singkat. Aku tahu keberadaanku di sini mungkin gak nyaman buat kamu. Dedi menatap surat itu, lalu menatap Rina. Kamu bisa tetap kerja di sini kalau kamu mau. Aku bukan orang yang mudah lari dari masa lalu. Tapi, kamu juga harus tahu, aku bukan laki-laki yang kamu tinggalin setahun lalu. Rina menunduk. Air matanya menetes, tapi ia tak menangis keras. Aku tahu, Dad. Justru karena itu aku merasa malu.
Dulu aku meninggalkanmu karena kamu miskin. Sekarang kamu berhasil tanpa bantuanku. Dan aku kembali dalam keadaan seperti ini. Dulu kamu lihat aku cuma dari gaji, kata Dedi pelan. Tapi hidup ini bukan soal angka. Kalau saja kamu mau bertahan, kita bisa lewati itu sama-sama. Tapi mungkin memang begini jalannya. Hening mengisi ruangan. Dedi melanjutkan, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Sebenarnya, karena kalau aku nggak maafin, mungkin aku nggak bisa sejauh ini. Rina menggigit bibirnya, lalu tersenyum pahit. Terima kasih. Mungkin itu yang paling aku butuhkan sekarang. Bukan pekerjaan, tapi maaf. Dedi mengangguk pelan. Kalau kamu memang mau pergi, pergilah dengan kepala tegak. Tapi kalau kamu mau bertahan dan memperbaiki hidupmu, jangan karena aku, tapi karena kamu memang ingin berubah. Rina tak berkata apa-apa. Ia melipat surat itu kembali, memeluknya, lalu melangkah keluar. Dedi menatap punggungnya, kali ini tanpa beban, tanpa dendam. Hanya sebuah bab yang akhirnya selesai dengan tenang. Hari itu, Dedi tahu, kemenangan terbesar bukan saat ia menjadi CEO, tapi saat ia mampu memilih memaafkan, saat ia tak membiarkan masa lalu mendikte masa depannya. Karena sejatinya, balas dendam bukanlah membalas dengan sakit hati, melainkan membuktikan bahwa luka bisa tumbuh menjadi kekuatan, dan ditinggalkan bukanlah akhir, tapi awal dari segalanya.